nagih pada orang itu, dan apa yang terjadi? Diambilkan dari pahala sholatnya, habis pahala sholatnya. Datang lagi, diambilkan dari pahala zakatnya, habis pahala zakatnya. Dan diambilkan dari pahala puasanya, habis pahala puasanya. Tapi dosa yang dilakukan terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya belum habis, maka dimasukkan. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini kegiatan bimbingan penyuluhan di Lapas Kelas 2A Sidoarjo dengan mengangkat topik muhasabah atas segala tipuan dunia dan kebangkrutan di akhirat. Sebelum Anda melanjutkan menonton channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita melalui channel ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut, sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, Inna Jibril alaihissalam qala li, sesungguhnya Jibril alaihissalam berkata kepadaku, apa yang diucapkan oleh malaikat Jibril, ubasyiruka, aku beri kabar gembira kepadamu, Inna Allah azza wa jalla yaqulu, sesungguhnya Allah azza wa jalla itu berfirman. Kalau model begini namanya hadis qudsi dari Allah, tapi redaksinya dari Rasulullah. Apa yang difirmankan oleh Allah? Man shalla alaika sallallahu alaihi, siapa sholaitu alaihi, siapa yang bersolawat kepadamu maka akan aku curahkan rahmat padanya. Wa man sallama alaika sallamtu alaihi, siapa yang bersalam kepadamu maka aku akan kasih keselamatan padanya. Di dalam hadis riwayat Ahmad pun disebutkan Rasulullah bersabda, man shalla alayya, kata Rasulullah, siapa yang bersolawat kepadaku sholatan wahidatan, satu sholawat, sallallahu alaihi asyran, maka Allah akan memberikan 10 rahmat. Wa rafa'a biha asyra darajat, dan sebab satu sholawat tadi Allah akan memberikan derajat 10. Wa biha, dan Allah akan menghapus sebab sholawat itu asyra sayyi'at, 10 dosanya. Maka apapun dosa kesalahan yang kita perbuat sehingga menyebabkan saudara-saudaraku berada di lembaga pemasyarakatan ini, sekali lagi, apapun dosa-dosa yang kita perbuat secara langsung maupun tidak langsung, secara sadar atau tidak sadar, secara nyata atau tidak nyata, maka mudah-mudahan berapapun dosa yang kita lakukan, mudah-mudahan Allah mengampuni kita. Jika Allah berkenan untuk mengampuni kita, mudah-mudahan selepas nanti saudara-saudara keluar dari tempat ini, dari lapas ini, Allah akan mengangkat derajat saudara-saudaraku. Dan bukan hanya itu, mudah-mudahan Allah membentangkan rahmatnya kepada saudara-saudaraku buat kita semua. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu dihayati salawat, masukkan ke dalam kalbu, rasakan bahwa malaikat-malaikat Allah ada di sekitar kita, rasakan bahwa Allah menyaksikan apa yang kita lakukan, rasakan bahwa sholawat ini mengalir ke seluruh tubuh kita, nadi kita, rasakan bahwa, yakinlah bahwa Allah akan memberikan rahmat kepada kita, Allah akan memberikan keselamatan kepada kita, dihayati dan dirasakan.
alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Saudara-saudaraku yang seiman dan seagama, pun pula mari kita kirimi Fatihah saudara-saudara kita yang telah meninggalkan kita, yang paling tidak pernah singgah di tempat ini, yang saat ini telah berpulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan seluruh dosa-dosanya, kekhilafan dan kesalahannya diampuni oleh Allah, dan amal baiknya diterima oleh Allah, sehingga Allah berkenan untuk mengampuni seluruh afat dan kesalahannya yang nyata maupun tidak nyata, termasuk yang paling baru yang telah meninggalkan kita, yang sempat tinggal di sini, yaitu Pak Edi Rumpoko. Mudah-mudahan pula seluruh amal baiknya diterima oleh Allah. Siapapun yang sempat tinggal di sini dan belum sempat ketemu dengan keluarganya, mudah-mudahan seluruh dosa dan kesalahannya diampuni oleh Allah. Syaikhulillah lana wa lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli wal walidayya wal mu'minina amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ni'matani maghbunun. Sekali lagi, ni'matani maghbunun. Dalam hidup kita ini ada dua nikmat, namun dengan dua nikmat itu banyak katsirun fihi makatsirun dan nas. Terhadap dua nikmat itu banyak di antara manusia itu maghbunun, termasuk orang-orang yang rugi. Ada dua nikmat yang sering dilupakan oleh manusia, sehingga dua nikmat itu bukan menambah orang itu tambah beruntung, tapi dua nikmat itu semakin membuat orang rugi. Apa dua nikmat itu? Yang pertama adalah sihatun, kesehatan. Yang kedua adalah al-faraghu, waktu luang. Betapa tidak kita sering tergoda oleh tipu daya dunia ini. Kita sering tertipu oleh fata morgana ini. Kenapa? Hidup di dunia ini bagaikan bayang-bayang fata morgana. Apa itu bayang-bayang fata morgana? Tatkala siang hari kita berada di jalan raya yang sangat panas, kemudian kita memandang jauh ke depan, maka seakan-akan di depan itu ada genangan air. Namun apa yang terjadi ketika kita datangi tempat itu? Ternyata tidak ada air yang menggenang, tapi hanya aspal panas yang sangat menyengat. Begitu pula seperti orang yang ada di padang pasir yang kering dan tandus di siang hari, nampak di kejauhan seperti ada danau yang luas, tapi apa yang telah terjadi ketika kita datangi tempat itu? Ternyata hanya hamparan pasir yang sangat panas dan menyengat. Dan inilah yang dialami oleh Siti Hajar ketika beliau ditinggalkan seorang diri bersama bayinya yang bernama Ismail di sebuah lembah yang bernama Lembah Bakah. Di saat barang bekal sudah habis, di saat air sudah habis, di saat di dalam hal ini Nabi Ismail menangis karena kehausan, sementara air susu ibu yang dimiliki oleh Siti Hajar sudah seakan-akan mengering, sehingga ketika dihisap oleh Nabi Ismail tidak keluar asinya. Dan di saat dalam posisi itu Siti Hajar atau ibunda dari Nabi Ismail memandang
dari sofa melihat ke Marwah, seakan-akan di Marwah ada genangan air. Dikejarlah. Genangan air itu ternyata hanya hamparan gunung dan padang pasir. Menengok dari Marwah ke sofa, ternyata pun begitu hanya batu. Sampai 7 kali Siti Hajar itu mundar-mandir antara sofa Marwah, Marwah sofa, itu sampai 7 kali. Apa yang dilakukan oleh Siti Hajar ini, inilah yang disebut dengan sa'i. Apa itu sa'i? Sa'i adalah lari kecil dari sofa ke Marwah, Marwah ke sofa, sofa ke Marwah sebanyak 7 kali. Kenapa? Di saat itu sedang mengejar asa, sedang mengejar upaya, sedang mengejar sesuatu yang sangat dirindukan. Apa? Air. Tapi ternyata hanya hamparan yang kering dan panas. Pertanyaannya, kenapa disebut dengan sa'i? Sa'a yas'a sa'yan itu adalah berlari, bekerja keras, berusaha. Kita ini di dalam hidup di dunia ini telah mengalami berbagai macam ujian dan cobaan, telah mengalami berbagai macam masalah yang mendera kehidupan kita, sehingga sering kita dihimpit oleh kebutuhan, dihimpit oleh keinginan, sehingga ketika kita mengejar keinginan dan mengejar kebutuhan itu, kita dibutakan mata hati kita. Sekali lagi, kita dibutakan mata hati kita, sehingga kita tidak bisa membedakan mana yang hitam dan mana yang putih. Padahal hidup itu adalah bersa'i, bekerja keras mencari ridha Allah. Hidup ini adalah bekerja keras mencari ridha Allah. Maka di saat itu sering kesehatan yang Allah berikan tidak kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Sekarang pertanyaannya, kenapa? Saat kita sama-sama sehat, tapi begitu kita ada di satu tempat, tapi kita tidak mempergunakan kesehatan itu untuk bekerja dengan sebaik-baiknya. Saat kita bergaul dengan teman-teman yang lain, kita tidak mempergunakan kesehatan itu untuk bergaul dengan baik. Yang ada adalah himpitan keinginan yang sangat membabi buta di dalam hati ini, sehingga sering kesehatan ini saat kita bersama-sama dengan teman, kita tidak merasa rela jika teman kita jabatannya terus meningkat, hartanya terus berlimpah. Sering di dalam hati ini ada sifat hasud, sifat iri, sifat dengki, sifat tidak enak. Padahal di dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, iyyakum wal hasadan, hati-hatilah kalian dengan hasud. Fa innal hasada, karena sesungguhnya hasud itu adalah yakulul hasanat, akan makan kebaikan, kama takulun narul hatab, seperti api yang akan membakar kayu. Berarti sebanyak apapun ibadah yang kita lakukan, sebanyak apapun sholat, puasa, zakat yang kita lakukan, tapi hasud tidak pernah enyah dari hati kita, maka amal ibadah itu akan hilang tanpa bekas. Masih ingat hadis yang pernah saya bacakan? Satu ketika Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat, "Atadrun mal muflis?" Tahukah engkau orang yang bangkrut itu? Ternyata sahabat menjawab, muflis itu dijawab oleh sahabat, "Atadrun mal muflis?" Tahukah siapa orang yang bangkrut itu? Sahabat kemudian menjawab, al-muflisu man la dirhaman. Orang yang bangkrut itu adalah orang yang tak ada dirham, tidak ada uang. Wala mata, orang bangkrut itu adalah orang yang tidak punya harta benda. Tapi keburu Rasulullah menjawab, al-muflisu man ya'ti yaumal qiyamah. Orang yang bangkrut itu adalah orang yang datang nanti pada hari kiamat, hari di mana Allah memperhitungkan amal perbuatan kita di dunia ini. Sekali lagi, orang yang bangkrut itu adalah orang yang datang pada hari kiamat, di mana hari Allah akan menegakkan keadilannya dengan seadil-adilnya. Tidak ada satupun yang tersembunyi dari apa yang kita lakukan, dan Allah akan menegakkan keadilan itu pada hari kiamat.
dan dia datang di hari pengadilan itu bisolat, dengan pahala sholat. Sholat tidak pernah ditinggalkan, baik itu wajib maupun sunnahnya dikerjakan semua, tidak ada yang ketinggalan. Was zakat, kemudian juga membawa pahala zakat, dia tidak pernah meninggalkan zakat. Sedekah tidak pernah ditinggalkan. Wasiyam, juga pahala puasa juga dia tidak pernah meninggalkan puasanya, baik puasa wajib maupun sunnahnya. Tapi qad satama hadza wa qadhafa hadza wa qadhafa hadza wa daraba hadza wa akala mala hadza wa hadza dan seterusnya. Apa itu? Wasatama hadza, suka nuduh, suka memfitnah, suka memprovokasi. Wa qadhafa hadza, suka menumpahkan darah. Wa daraba hadza, suka pukul sana pukul sini. Dan wa akala hadza, suka makan barang yang tidak dihalalkan. Wa hadza dan perbuatan lain. Apa yang terjadi ketika di hari pengadilan nanti? Ternyata orang-orang yang dia sakiti, orang-orang yang dia aniaya, orang-orang yang dia rugikan, pada hari pengadilan nanti datang satu persatu kepada Allah, minta pengadilan, nagih pada orang itu. Dan apa yang terjadi? Diambilkan dari pahala sholatnya, habis pahala sholatnya. Datang lagi, diambilkan dari pahala zakatnya, habis pahala zakatnya. Dan diambilkan dari pahala puasanya, habis pahala puasanya. Tapi dosa yang dilakukan terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya belum habis, maka dimasukkan sebagai dosanya, sehingga dosanya menumpuk setumpuk gunung. Faturihat, maka dilemparkanlah dia, faturihat ilanar, maka kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka. Artinya apa? Kesehatan yang Allah berikan saat ini adalah bagaimana kita mempergunakan kesehatan itu. Karena apa? Bagaimanapun juga orang yang dikatakan bahagia itu ternyata bukan bergelimpang harta, bukan jabatan yang meningkat. Apalagi kalau kemudian punya kebiasaan menggunting di dalam lipatan, menikung di tikungan dengan politik belah bambu, dengan bawahan menginjak betul, tapi dengan atas betul-betul apa? Nyungji betul. Apa itu nyungji? Istilah tidak pakai celana, ngatok. Ingat, tanda-tanda orang munafik itu adalah menjelek-jelekan orang di depan kita, tapi memuji-muji kita. Hati-hati dengan orang yang seperti itu. Jikalau kita melihat ada orang menjelek-jelekan orang, kemudian memuji-muji kita, itu salah satu dari tanda orang munafik, orang yang punya muka dua. Dalam hidup ini kadang-kadang kita tiba-tiba dibenci orang, kita tiba-tiba tidak disukai oleh orang. Bukan berarti kita menyakiti orang itu, tapi karena cerita yang tidak benar yang diceritakan oleh orang-orang yang bermuka dua. Maka inilah yang sesungguhnya hidup ini adalah bagikan bayang-bayang fata morgana. Kita mengejar bayang-bayang yang kosong, sehingga inilah yang disebutkan kesehatan yang sering membuat kita tertipu. Kita tidak mempergunakan kesehatan ini dengan sebaik-baiknya. Kadang-kadang saya merasa merenungkan, ada yang usianya di atas 50 tahun, berarti sama dengan saya, kita sudah termasuk kapasitas lolita, lolos 50 tahun. Ada yang usianya di bawah 50 tahun sedikit, di atas 40, 45 berarti jelita, jelang 50 tahun. Ada yang jauh dari 50 tahun, di bawah 40 berarti jauh lita, jauh dari 50 tahun. Tapi ingat, kalau sudah usia 40 tahun, di dalam kitab Al-Hikam, jika kemudian dia tidak segera bertaubat, jikalau dia melakukan hal-hal yang maksiat, umur 40 tahun tidak segera bertaubat, maka dia tidak akan berhenti untuk melakukan itu.
dan kemudian dia akan meninggal dalam posisi apa yang telah dilakukan itu. Karena itulah nikmat kesehatan yang Allah berikan ini kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Yang kedua adalah al-faraghu, waktu luang. Waktu luang. Betapa banyak waktu luang kita, apalagi di tempat ini, waktu luang yang sangat banyak kan? Untuk saudaraku yang masih tahanan, untuk saudaraku yang sudah narapidana, ini adalah waktu luang yang sangat banyak. Apa yang dapat kita lakukan? Yang pertama adalah bagaimana kita melatih jiwa kita. Dilatih untuk apa? Yang pertama adalah kita latih untuk sholat tepat waktu sesuai dengan azan yang mengumandang. Syukur-syukur sebelum azan mengumandang sudah punya wudu, sehingga seketika berkumandang azan, sekali lagi, ketika berkumandang azan, maka di saat itulah kita sudah siap untuk memenuhi panggilan Allah. Jikalau ini sudah kita lakukan, Abdullah bertanya kepada Rasulullah, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, ada 3 pertanyaan yang jawabannya sama. Ayyul amali afdalu, amal apa yang paling utama? Ayyul amali ahabbu ilallah, amal apa yang paling Allah cintai? Ayyul amali aqrabu ilal jannah, amal apa yang paling mendekatkan ke surga? Maka ternyata Rasulullah menjawab, as-sholatu ala waqtiha, sholat yang dikerjakan atas waktunya, ai fi awal waktiha, maksudnya sholat yang dikerjakan di awal waktu. Maka ini kita latih selama ada di sini, dengan harapan biarlah pelemben-pelemben, roti-roti, bien-bien, saiki-saiki, bagaimana di hari esok kita akan membuka lembaran baru. Pertanyaannya, pilih bekas kiai atau bekas penjahat. Lebih baik jadi bekas penjahat tapi jadi orang baik, daripada bekas kiai tapi jadi orang. Artinya apa? Ada kesempatan kita untuk masuk surga, senyampang kita bisa mempergunakan kesehatan ini dengan sebaik-baiknya. Adapun untuk menghindari kita menjadi orang-orang yang bangkrut di akhirat, kita catat selama kosong ini, siapa ya kira-kira ya orang yang hak-haknya kita langgar. Sekali lagi, dicatat baik-baik, selama kita sebelum ada di tempat ini, siapa saja yang kita sakiti mereka, siapa saja yang mereka fitnah mereka, siapa saja yang kita ambil harta mereka, siapa orang yang kita pukul mereka, kita catat dengan harapan kita akan punya azam, keinginan, berkesempatan untuk minta dihalalkan agar mereka nanti tidak akan menuntut di akhirat. Jikalau hartanya itu masih ada, kita kembalikan. Jikalau hartanya itu sudah tidak ada, kita minta dihalalkan dengan harapan supaya ketika kita di hari pengadilan Allah, kita tidak akan dituntut itu. Tapi jikalau kita tidak berkesempatan untuk ketemu mereka karena mereka sudah meninggal dunia, kita datangi keluarga mereka, kita minta maaf. Jikalau ada hubungannya dengan uang, sementara uang itu sudah habis, tidak ada kesempatan kecuali minta maaf. Jikalau ternyata sudah tertutup semua, pakai rumus ini, ittaqillaha haitsu ma kunta, bertakwalah kepada Allah haitsu ma kunta, dimanapun engkau berada. Wa atbi sayyi'atan, ikutilah perbuatan burukmu, al hasanata, dengan perbuatan baikmu, tamhuha, maka niscaya perbuatan buruk itu akan terhapus dengan perbuatan baik. Misalkan kita telah berbuat buruk 1 gram, maka tutupnya harus lebih banyak. Kita berbuat buruk 1 meter persegi, maka tutupnya harus lebih banyak, paling tidak 2 meter persegi atau 3 meter persegi, sehingga ketika ditimbang kita tidak bangkrut. Ibarat seorang pedagang begitu loh, kita utangnya, sekali lagi, kita utangnya 1 juta, maka kita harus menghasilkan lebih dari 1 juta. Karena bagaimanapun juga perbuatan-perbuatan yang membuat orang lain rugi itu kita adalah sudah berhutang.
berhutang amal. Makanya ingat, ketika ada orang hasad, ada orang yang tidak suka pada kita sehingga memfitnah kita, maka di saat itulah sesungguhnya orang itu telah memberikan kebaikannya buat kita. Sekali lagi, ketika ada orang memfitnah kita, memaki kita, menyakiti kita, maka dia sudah menyerahkan amal baiknya buat kita. Sehingga tidak usah marah ketika ada orang yang hasud pada kita, tidak usah dendam ketika ada orang yang hasud pada kita, karena sesungguhnya mereka itu telah menyerahkan amal ibadahnya buat kita. Dan yang terakhir, Luqmanul Hakim itu berpesan pada anaknya, ya bunayya, hai anakku, innad dunya, sesungguhnya kehidupan di dunia ini adalah kal bahril amik, seperti laut yang sangat dalam. Ghadiqa fihi khalqun katsir, telah tenggelam banyak makhluk di dalamnya. Faltakun, maka hendaklah engkau jadikan safinatuka, kapalmu, fihi al iman, di dalam lautan itu adalah iman. Perintah Luqman Hakim itu adalah, hidup ini adalah seperti samudera yang luas dan dalam, banyak orang yang tenggelam. Maka nasihatnya adalah, jadikanlah iman ini sebagai kapalnya. Wal yakun hasbuha, dan jadikanlah nahkodanya itu apa? Takwa, semangat untuk melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Wal yakun syirauha, dan jadikanlah layarnya ini tawakal. Tawakal ini dengan layarnya. Fa'asa antan jua, semoga engkau akan selamat. Wa ma'adunnuka binajin, tapi aku tidak yakin engkau akan selamat. Berarti bahwa walaupun kita sudah memperkuat iman, memperkokoh tawakal kita, memperkokoh takwa kita, tapi kadang-kadang kita sering tertipu dengan hal yang kecil aja. Contoh, ketika kita sudah berusaha untuk jadi anak yang birrul walidain, kita sudah menemani bapak ibu kita, sementara saudara-saudara kita di luar semua, tapi kadang-kadang saudara kita nyeletuk apa, bapak kita nyeletuk apa, ibu kita nyeletuk apa, kadang-kadang kita marah. Marah kita itulah sebagai apa? Tanda kita tergoda, sehingga iman dan takwa itu akan semakin melemah. Ini sebagai pengantar untuk kita diskusikan. Barangkali ada yang ditanyakan, saya persilahkan. Berarti jikalau kita sudah lupa siapa-siapa saja yang kita sakiti, siapa-siapa yang kita rugikan, maka langkah kita saat ini adalah membuka lembaran baru. Taruhlah lembaran yang lama kita tutup, kita buka lembaran baru, dalam artian selepas hari ini sampai ajal menjemput, kita harus benar-benar berhati-hati. Berhati-hati betul, jangan sampai membuka luka lama, jangan sampai kemudian membuka lembaran yang lama, tapi lembaran lama kita tutup rapat-rapat, dan saatnya kita semakin mendekatkan diri kepada Allah. Caranya apa? Yang pertama, genapi sholat 5 waktu dengan jamaah dan tepat waktu. Kenapa? Karena ini adalah amal yang paling utama, amal yang paling Allah cintai, dan amal yang paling mendekatkan kita ke surga. Kenapa pakai jamaah? Karena sholat jamaah dibandingkan dengan sholat sendiri 1:27. Kenapa jamaahnya ke masjid? Karena setiap langkah, jikalau kita ambil wudhu, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, man tawaddo'a, siapa yang berwudu, fa'asanal wudu, kemudian menyempurnakan wudunya, tsumma kharaja ilal mushola, kemudian dia keluar ke tempat sholat, ke masjid, lam yahruju ila sholat, dia tidak keluar kecuali sholat, lam yadu khutwatan, tidak ada satu langkah kakinya pun, illa rufiat lahu darajatan, kecuali diangkat derajatnya, wa khutobihanu sayyiatan, dan dihapus dosanya. Tutup dengan itu. Yang pertama adalah
hati-hati untuk tidak nyakiti orang lagi. Yang kedua, perbanyak ibadahnya, terutama ibadah-ibadah mahdhah, ibadah-ibadah yang qat'i dalilnya, ibadah-ibadah yang sudah dijamin oleh jaminannya oleh Allah. Jikalau itu sudah kita lakukan sampai ajal menjemput, mudah-mudahan itu adalah bagian dari taubatan nasuha, taubat yang betul-betul taubat. Kenapa? Masih ingat di dalam kitab Riyadhus Shalihin ada orang yang sudah membunuh 97 orang. Dia sadar bahwa dia akan mati, dia akan meninggalkan dunia ini, dia taubat. Tapi datang ke kiai, tapi kiai setelah mendengar apa yang di pengakuannya itu, kiai itu bilang, kamu tidak ada kesempatan untuk masuk surga, akhirnya dibunuh. Dia galau lagi, gelisah lagi, tanya lagi, dapat jawaban yang sama, kamu tidak akan masuk surga, kamu tidak akan diampuni, akhirnya dibunuh karena emosi. Sampai genap dia membunuh 100 orang. Setelah dia membunuh 100 orang, dia mendapatkan ahli hikmah. Apa jawaban ahli hikmah? Innallaha ghafurur rahim. Allah Maha mengampuni dan Allah Maha penyayang. Selama kamu mau bertobat, Allah akan mengampuni, Allah akan menyayangimu. Apa yang terjadi dalam hadis itu? Setelah dikasih kesempatan untuk bertobat, sarannya kamu jangan balik ke desa kamu, karena desa kamu itu desa adalah desa pencoleng semua itu, pemabuk semua itu, pengumbar maksiat semua itu. Kalau kamu balik ke desa kamu, kamu tidak akan berhasil bertaubat. Kamu akan tetap melakukan perbuatan yang sama. Loh, bagaimana caranya saya supaya menjadi orang baik? Kamu harus pindah ke desa yang lain. Desa itu orangnya bertakwa, orang-orangnya taat semua. Kamu akan terbimbing oleh masyarakat itu. Akhirnya si penjahat yang sudah membunuh 100 orang itu datang ke desa orang-orang baik tadi, tapi di tengah perjalanan dia meninggal dunia. Akhirnya apa? Di hadis itu ada perebutan malaikat rahmat dan malaikat azab. Malaikat azab itu dengan getem-geteme diseret itu rohnya. Malaikat rahmat menahan, jangan kamu begitu kan, dia sudah bertaubat. Dia sudah bertaubat. Maka akhirnya apa? Terjadi perebutan. Terakhir ada arbitrase dari malaikat lain. Maka kemudian diukur, dari dia ketemu kiai tadi, dia meninggal, dari dia meninggal sampai ke tempat itu persis di tengah-tengah. Tapi yang bagian ukur, tahu bagian ukur ini juga termasuk bagian malaikat rahmat di satu titik, sehingga ukurannya hanya selisih 1 jengkal tok. Hanya selisih 1 jengkal tok. Akhirnya apa? Dari tidak ada kesempatan masuk surga sama sekali, maka dia masih ada kesempatan masuk surga. Tapi yang kemarin-kemarin dihisap dulu. Artinya apa? Yang dapat kita lakukan senyampang masih ada kesempatan. Yang kita lakukan adalah kita buka lembaran baru dengan harapan mudah-mudahan Allah akan meridhoi apa yang kita lakukan. Oke? Mari kita sholawat lagi sambil rapatkan, karena Allah itu memiliki malaikat yang tugasnya keliling dunia. Keliling dunia untuk apa? Mencari majelis zikir. Ketika sudah ketemu majelis zikir, maka malaikat-malaikat itu kemudian duduk di samping kita, mengamini apa yang kita lakukan. Begitu kita selesai berzikir seperti ini, malaikat-malaikat itu kemudian balik kepada Allah, menghadap kepada Allah. Ditanya, malaikat kamu dari mana? Malaikat menjawab, saya datang dari hamba-hambamu yang sedang berzikir kepadamu. Apa yang mereka baca? Mereka membaca subhanallah walhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah. Dia membaca seperti itu apa yang ia minta. Mereka minta surga kepadamu ya Allah. Ganti Allah andaikan hambaku tanya tentang surga, tahu tentang surga, apa yang mereka, maka dia akan selalu memohon kepadamu untuk dijauhkan dari api neraka. Terus ditanya, andaikan hambaku tahu tentang neraka, apakah hambaku tahu tentang neraka? Belum ya Allah, belum pernah tahu neraka hambamu itu. Terus bagaimana andaikan hambaku tahu tentang neraka?
maka sungguh jikalau hambamu tahu tentang neraka, maka dia tidak akan bergeser dari tempat duduknya itu untuk meminta engkau ampuni dosa-dosanya, untuk engkau bentangkan perlindungannya. Apa jawaban terakhir? Jawaban Allah adalah dosa mereka sesuai dengan apa yang minta aku kabulkan semua. Karena itu duduk kita ini, apapun yang terjadi di masa kemarin, ini adalah bagian lembaran sejarah kehidupan kita. Tapi ingat bahwa hidup yang kita jalani ini adalah sangat singkat. Saking singkatnya digambarkan oleh Imam Ghazali seperti seorang pelancong, seorang pelayar yang hanya singgah di pulau kecil saja, selanjutnya melanjutkan perjalanan panjang di muka bumi ini. Berarti hidup di dunia itu seperti pulau kecil dari permukaan bumi yang begitu luas. Sehingga jangan sampai kita korbankan akhirat kita dengan hal-hal yang fata morgana ini. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Lanjutkan, pelan-pelan pejamkan matanya. Pelan-pelan pejamkan matanya. Yakinlah bahwa dengan sholawat ini Allah akan mencurahkan rahmat-Nya kepada kita. Pelan-pelan bahwa Allah akan membentangkan keselamatan buat kita. Pelan-pelan yakinlah bahwa kudrah baik maupun buruk adalah takdir-takdir Allah. Jika Allah berkenan, mohonlah takdir yang terbaik buat hidup kita. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu. Saudaraku, kiranya ini yang dapat saya hadirkan pada kesempatan ini. Jikalau hari ini selepas kita doa, dada ini terasa lapang dan longgar, berarti malaikat sudah bersama kita. Sekali lagi, malaikat Allah sudah bersama kita. Dan mudah-mudahan setan iblis enyah dari diri kita, sehingga langkah ke depan hanya ibadah, mengabdikan diri kita kepada Allah untuk mengisi sisa umur kita. Bayang-bayang fata morgana, pangkat dan jabatan jangan terlampau mengejar, apalagi dengan hanya untuk minta jabatan dengan jalan menyuap, untuk mencari keuntungan dengan jalan menipu. Itu adalah bujuk rayu setan. Sekali lagi, tingginya derajat orang itu bukan hartanya, bukan jabatannya. Karena inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang paling bertakwa. Siapakah orang yang paling bertakwa itu? Orang yang lebih banyak melaksanakan perintah Allah untuk dikerjakan dan menjauhi larangan. Hanya itu orang yang paling mulia hidup itu. Bukan orang yang mobilnya banyak, rumahnya mewah, hartanya di mana. Bukan itu. Bukan orang yang istrinya lebih dari satu. Bukan itu. Bukan orang yang kemudian tingkat sampai jadi presiden ataupun siapapun. Bukan itu. Karena mulia itu adalah orang yang paling bertakwa. Karena itulah ujian dan cobaan yang datang kepada saudaraku saat ini, anggap bahwa ini adalah tangga menuju martabat yang tinggi di hadapan Allah. Kiranya ini ya, barangkali ada kata-kata yang salah ya, barangkali ada jarum yang patah, tolong jangan dimasukkan dalam peti. Bila ada kata-kata saya yang salah, tolong jangan dimasukkan ke dalam hati. Bisa dimaafkan ya? Sepeda mali barangkali ada kata-kata saya yang kasar, bisa dimaafkan ya? Dan barangkali sebelum 1 bulan depan saya datang dan ada di antara panjenengan yang sudah keluar dari
Lapas Sidoarjo ini ketemu di jalan, sapa saya ya, kita saudara loh nggih. Kita saudara, sama-sama mudah-mudahan kalau Allah mengumpulkan kita di tempat ini, mudah-mudahan kita ketemu di surganya Allah nanti. Amin ya robbal alamin. Sekian.